Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proyek audit sistem informasi yang dilaksanakan pada suatu perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Brahma Jessica Putra dari kelas 4B1 dengan NIM 201080200037. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang audit sistem informasi. Keberhasilan organisasi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sukses tidaknya auditor internal sangat tergantung pada kemampuan menyumbang nilai terhadap organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. Bab 2. Tinjauan pustaka. Audit tata kelola teknologi informasi. Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada asas nilai manfaat. Tujuan audit adalah mendapatkan informasi faktual dan signifikan berupa data hasil, analisa, penilaian, rekomendasi auditor, yang dapat digunakan oleh audite atau manajemen untuk berbagai keperluan, misalnya untuk dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan atau perubahan dalam upaya mengamankan kebijakan dan mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Pengertian COVID. COVID merupakan sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, user, dan manajemen untuk menjembatani GAP antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah di teknis TI. COVID bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT control issues. Domain dan proses pada COVID-5. COVID-5 memiliki 5 domain yang terbagi dalam domain governance dan manajemen. Masing-masing domain memiliki proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Satu domain berasal dari governance dan 4 lainnya berasal dari manajemen. Domain yang berasal dari area governance of enterprise IT adalah evaluate, direct, and monitor atau disingkat EDM, yang terdiri dari 5 proses. Sedangkan domain yang berasal dari Management of Enterprise IT sejalan dengan tanggung jawab pada area Plan, Build, Run, and Monitor atau disingkat PBRM. Terdapat 32 proses yang dipecah dalam masing-masing domain sebagai berikut. Yang pertama, Line, Plan, and Organize atau disingkat APO dengan 13 proses. Yang kedua, Build, Acquire, and Implement atau disingkat BAI dengan 10 proses. Yang ketiga, Deliver, Service, and Support atau disingkat DSS dengan 6 proses. Yang keempat, Monitor, Evaluate, dan Asset atau disingkat MEA dengan 3 proses. Bab 3. Metodologi penelitian. Tahap pengumpulan dan pengolahan data. Tahap pengumpulan data, identifikasi tujuan, arahan strategis, dan proses bisnis. Untuk memperoleh hasil tujuan, arahan strategis, dan proses bisnis perusahaan, maka dilakukan pemetaan yang terdapat pada COVID-5 itu sendiri. Pemetaan terdiri dari enterprise goal, IT related goal, proses control, dan pemetaan RACI. Identifikasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan manajemen sistem informasi bagian perencanaan dan pengendalian atau disingkat Perandal, CTC PT Telkom. Pemetaan RACI. Pemetaan RACI digunakan untuk menentukan objek yang akan terlibat dalam kegiatan audit. Keterangan dari RACI itu sendiri mengartikan R, yang artinya pihak pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan dan menyelesaikan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. A, yang artinya pihak yang mengarahkan jalannya pelaksanaan aktivitas.
C, yang artinya pihak, menjadi tempat konsultasi. Dan I, yang artinya pihak sebagai informan. Proses penentuan RAJI ini dilakukan dengan stakeholder agar data pemetaan dan pengumpulan data dapat akurat. Sumber data primer. Data primer didapatkan langsung oleh peneliti dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama, wawancara adalah teknik pengumpulan data informasi dari narasumber dengan melontarkan beberapa pertanyaan. Yang kedua, kuesioner adalah teknik pengumpulan data dari sejumlah responden dengan daftar pertanyaan tertulis, lalu diolah untuk menghasilkan informasi yang utuh dan valid. Dan yang ketiga, observasi setelah wawancara pertama dan kuesioner telah selesai, maka berikutnya yang dilakukan adalah melakukan wawancara kembali untuk mengetahui dokumentasi yang dimiliki oleh objek penelitian. Sumber data sekunder. Data didapat langsung oleh peneliti dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama, uji validitas dilakukan terhadap isi instrumen untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Yang kedua, pengolahan hasil kuesioner untuk mengidentifikasi jawaban-jawaban atas hasil kuesioner dan wawancara ke dalam form kerja audit. Analisis COVID. Analisis capability level pada tahap ini dilakukan dengan pengukuran level dari tiap domain DSS yang diteliti. Analisis rekomendasi setelah melakukan analisis berdasarkan COVID-5, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan. Bab 4. Implementasi dan analisis hasil. Pengukuran data. Pengukuran data digunakan untuk menilai apakah hasil dari kuesioner tersebut dapat dipercaya atau valid. Dalam teknik pengukuran, data di sini menggunakan validasi. Jenis-jenis dari validasi pun bermacam-macam. Dalam pembahasan ini menggunakan jenis validasi korelasi produk momen yang dikemukakan oleh personal. Pemilihan jenis validasi dengan korelasi produk momen ini dirasa cocok karena instrumen yang digunakan dalam pengukuran validasi ini serupa, menggunakan variabel interval, dan cara perhitungan yang dapat diterapkan dengan baik. Pada validasi korelasi produk momen ini, item dikatakan valid jika nilai-nilai total correlation lebih besar dari nilai kritis. Pengumpulan eviden dan kondisi existing. Dalam penentuan suatu kondisi yang didapat sudah valid akan diperkuat lagi. Dalam audit ini dilakukan dengan pengumpulan bukti-bukti yang sudah ditetapkan pada COVID-5 domain DSS, deliver, service, and support. Hasil bukti yang didapat diperiksa dengan kesesuaian kondisi existing yang telah dapat dan menjadi alat ukur tersendiri. Analisis gap. Analisis gap ini dilakukan untuk mencari selisih dari level capability yang didapat dengan level target yang ingin dicapai. Dalam penentuan level target ditentukan dengan level yang sedang dituju dari level rata-rata yang didapat. Contoh untuk DSS pertama diperoleh level rata-rata 4,029. Maka DSS yang pertama sedang dalam tahap menuju level capability 5 dan masih mencapai 0,029 atau 2,9% di atas level 4 atau kurang dari 0,971 atau 97% menuju level capability 5, sehingga ditetapkan level targetnya adalah level 5. Rekomendasi umum keseluruhan proses. Capability level yang didapat secara keseluruhan adalah level 4, predictable process. Level target yang ingin dicapai adalah 5, optimizing process, sehingga rekomendasi yang disusun adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. Yang kedua, membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tertinggal adalah DSS. Yang keempat, yaitu manage continuity
Ma- maka perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. Yang keempat, meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per 3 bulan dan per tahun. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, pada tahap pra-audit telah diperoleh proses domain DSS COVID-5 yang dimana merupakan keseluruhan proses dari domain DSS yang sesuai dengan kondisi tata kelola bina lingkungan SGM CDC PT Telkom dan digunakan sebagai ruang lingkup dan standar audit, yaitu DSS pertama, DSS kedua, DSS ketiga, DSS keempat, DSS kelima, dan DSS keenam. Yang kedua, dari hasil audit diketahui ada satu proses yang mempunyai level kapabilitas 3, yaitu DSS yang keempat. Ada 5 proses yang mempunyai level kapabilitas 4, yaitu DSS yang pertama, DSS kedua, DSS ketiga, DSS kelima, dan DSS keenam. Menurut level kapabilitas masing-masing proses, ditentukan level target masing-masing proses, yaitu berupa satu level di atas level kapabilitas yang ditentukan berdasarkan analisis dan juga persetujuan dengan stakeholder, sehingga didapat level target untuk DSS pertama, DSS kedua, DSS ketiga, DSS kelima, dan DSS keenam adalah level 5. Untuk DSS keempat adalah level 4. Yang keempat, level capability keseluruhan yang diperoleh berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah 4, yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain DSS untuk bina lingkungan SGM CDC PT Telkom telah dilakukan. Ada standar penerapan dalam melakukan proses tersebut, telah termonitor, terukur, dan telah dilakukan perencanaan prediksi ke depan sudah berjalan dengan baik. Yang terakhir, level target yang ingin dicapai adalah 5 optimizing proses. Saran. Yang pertama, penilaian tingkat kapabilitas terkait bina lingkungan SGM CDC PT Telkom dalam tugas akhir ini dapat dilanjutkan lagi pada modul lain menggunakan COVID-5. Yang kedua, dapat ditambahkan scoring atau pembobotan dalam terkait pengumpulan bukti atau evidence yang dicari untuk memperjelas pemberian rekomendasi. Yang terakhir, metode dalam penghitungan validasi dan penentuan level capability tiap aktivitas dapat dilakukan dengan metode yang berbeda. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.